Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ma fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qira'atu suratin ba'da suratil Fatihah. Kita lanjutkan pembahasan tentang sunnah hayatnya sholat. Selalu saya ingatkan tentang sunnah hayat sholat. Jadi karena pembahasannya sunnah, maka kalau tidak dijalankan juga tidak masalah, tidak dosa. Kalau dilaksanakan maka dapat pahala. Karena pernah saya tanya, ada orang yang tidak sholat. Kenapa tidak sholat? Jawabannya karena tidak baca, karena tidak bisa membaca surat selain Fatihah. Jadi ada orang tidak sholat alasannya karena tidak bisa membaca surat selain Fatihah. Dan perlu saya ingatkan bahwa kita belajar tentang fikih ini. Kenapa pembahasan hayatus sholat saya lanjutkan terus? Karena saya khawatir ada sunnah-sunnahnya sholat yang dianggap wajibnya sholat atau rukunnya sholat. Ini akan menjadikan sholat itu tidak sah. Jadi pentingnya belajar fikih itu untuk masalah bab sholat, supaya tahu mana yang wajib, mana yang sunnah abad, mana yang sunnah hayat. Karena kalau ada yang wajib dianggap sunnah atau sunnah dianggap wajib, itu akan menjadikan sholat itu tidak sah. Membaca surat setelah Fatihah itu hukumnya sunnah. Kalau itu dianggap wajib, sampai ada orang yang kalau tidak membaca surat kemudian menganggap sholatnya tidak sah, itu akan menjadikan sholatnya tidak sah. Wa qira'atu suratin, dan membaca surat ba'da suratil Fatihati, setelah membaca surat Al-Fatihah. Sunnah. Yusannu, disunatkan lil imami, bagi imam, wal munfaridi, dan bagi orang yang sholat sendirian. Sunnah-sunnah qira'atu syai'in, membaca sesuatu minal Qur'anil azim, dari Al-Qur'an Al-Azim yang agung, ba'da qira'atil Fatihati, setelah membaca Fatihah, fi sholatis subhi, di dalam sholat subuh, wa fil awwalataini, dan di dalam 2 rakaat yang pertama, min sairis sholawati, dari semua sholat fardu, dari semua sholat fardu. Sunnah hukumnya setelah membaca Fatihah pada rakaat pertama, rakaat kedua sholat subuh, membaca surat selain Fatihah. Hukumnya sunnah membaca surat selain Fatihah, dibaca setelah Fatihah pada saat rakaat pertama, rakaat kedua daripada sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, dan sholat asar. Wal aslu, dasar disunatkannya membaca surat setelah membaca
surat Fatihah fi masyru'iyati dzalika, di dalam syariatnya membaca surat setelah bacaan Fatihah, ma rawahu, ma itu hadis, rawahu yang meriwayatkan hu pada hadis tersebut Abu Qatadah, yakni Abu Qatadah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini punya hadisnya, kana yaqra'u fi dzuhri fil awwalataini bi ummil qur'ani wa surataini wa fi rak'atainil akhirataini bi ummil kitab. Beliau Rasulullah, karena ada Rasulullah yaqra'u itu selalu membaca fi dzuhri di dalam salat zuhur, fil awwalataini di dalam dua rakaat pertama, membaca bi ummil qur'ani dengan umul Quran, yakni suratul Fatihah, wa surataini dan dua surat. Maksudnya surataini, dua surat ini, surat setelah membaca Fatihah pada rakaat pertama dan membaca surat setelah membaca Fatihah pada rakaat kedua. Wa fi rak'ataini, dan di dalam rakaat kedua, dua rakaat al-akhirataini yang akhir, beliau Rasulullah membaca bi ummil kitab, hanya membaca Fatihah. Jadi pada rakaat ketiga, rakaat keempat, kalau sholat maghrib berarti hanya rakaat ketiga, kalau asar, zuhur, isya berarti rakaat ketiga dan keempat, Rasulullah tidak membaca surat setelah membaca Fatihah. Beliau selalu membaca Fatihah itu pada dua rakaat pertama, yakni rakaat pertama dan rakaat kedua setelah membaca Fatihah. Wa yusmi'una al-ayat ahyanan, ini dasar. Wa yusmi'una, dan Rasulullah memperdengarkan kepada kita al-ayata, pembacaan ayat, ahyanan, kadang-kadang. Makanya hukumnya sunnah, bukan sunnah mu'akkadah, tapi hanya sunnah hayat. Sebab Rasulullah kadang-kadang membaca keras sampai terdengar oleh para sahabat, kadang-kadang tidak. Itu yang menjadi dasar kenapa membaca surat itu hukumnya sunnah hayat. Ahyanan, kadang-kadang Rasulullah memperdengarkan bacaannya kepada kita, kata para sahabat. Wa yutawwilu fi rak'atil ula. Rasulullah itu kalau membaca surat setelah Fatihah biasanya membaca surat panjang, lebih panjang pada rakaat pertama daripada rakaat kedua. Jadi rakaat pertama agak panjang, rakaat kedua agak pendek. Bagaimana dengan Sabbihis dan Hal Ataka itu karena sifatnya sama'i, sudah warid dari Nabi, padahal Hal Ataka itu lebih pendek daripada Hal Ataka. Tapi itu sudah warid dari Rasulullah, jadi nggak masalah. Tapi sebaiknya kalau rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua. Wa yutawwilu fi rak'atil ula, beliau Rasulullah memanjangkan bacaan surat fi rak'atil ula, pada rakaat al-ula yang pertama, mala yutawwilu, beliau tidak memanjangkannya fi saniyati, pada rakaat kedua. Wa kadza fil asri, begitu juga bacaan pada salat zuhur itu dilaksanakannya fil asri, di dalam salat asar. Rawahu Syaikhani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa lafdzu lil Bukhari, dan hadis ini lafadznya adalah merujuk pada lafadznya Imam Bukhari. Wa'alam annahu yahsulul istihbabu bi ayyi syai'in qara'a
Lakini suratul kamilah wa in qasurat ahabbu min ba'di surah. Wa'lam, ketahuilah. Nah, ini biar perlu diketahui para imam. Wa'lam, ketahuilah annahu sesungguhnya sunnahnya membaca surat yahsulu hasil al-istihbabu kesunatan bi ayyi syai'in dengan apa saja. Dengan sesuatu yang mana saja Qur'an yang dibaca. Surat apa saja, ayat apa saja bisa mendatangkan kesunahan. Lakini suratu akan tetapi membaca satu surat al-kamilatu yang sempurna. Membaca satu surat yang sempurna. Contoh, surat Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ahabbu wa in qasurat, walaupun pendek, ahabbu itu lebih disunatkan, lebih disukai mim ba'di surati daripada hanya sebagian surat. Ada yang kadang-kadang membaca suratnya, surat Ikhlas gak mau. Maunya itu surat yang tengah-tengah. Allahul ladzi la ilaha illa huwal khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Cuma satu ayat tapi penggalan. Penggalan. Ini mendingan baca surat Al-Ikhlas yang sempurna walaupun pendek. Hanya penggalan ayat-ayat. Biasanya imam-imam di Jakarta itu kan so-soan semua, kayak orang hafid aja. Membacanya tengah-tengah surat. Padahal kadang-kadang nggak satu makro. Hanya dua ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hanya 3 ayat. Padahal Rasulullah perintahnya di dalam semua keterangan kitab, pada hari Jumat itu disunatkan membaca surat Jumat lengkap satu surat. Bukan hanya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bukan itu maksudnya. Satu surat Jumat, kan ada Al-Qur'an itu surat Jumat ya. Itu. Lah kalau nggak bisa, ya sudah sabbihis sama ataka. Rakaat pertama sabbihis, rakaat kedua ataka. Itu lebih ahab, lebih disunatkan, lebih disukai daripada penggalan surat. Mim ba'di surah. Wa in talat, walaupun penggalan surat itu lebih panjang. Sarraha bi raf'i, penjelasan tentang as-suratul kamilah wa in qasurat ahabbu min ba'di surah wa in talat, dijelaskan oleh Ar-Rafi'i, Imam Rafi'i. Imam Rafi'i itu mazhab Syafi'i, termasuk muridnya Imam Syafi'i, yakni mazhab daripada Imam Syafi'i. Fi Syarhil Shaghir, di dalam syarahnya kitab As-Shaghir. Walladzi qalau Nawawi, ada pendapat lagi, pendapat walladzi dan pendapat qala yang mengucapkan pada pendapat tersebut. Al-Nawawi, Imam Nawawi, anna dzalika inda tasawi. Jadi kalau antara penggalan surat dengan surat yang sempurna itu sama, maka lebih baik membaca surat sempurna. Kalau sama. Kalau menurut Imam Nawawi. Lah kalau lebih panjang daripada penggalan surat, daripada surat yang sempurna, maka kata Imam Nawawi lebih baik penggalan yang panjang. Penggalan yang panjang. Amma ba'du surat, adapun untuk sebagian surat at-tawilat yang panjang. Idza kana atwalu minal qasirati, apabila penggalan surat yang panjang tersebut itu lebih panjang minal qasirati daripada surat yang pendek, fahuwa aula, kata Imam Nawawi ini. Maka penggalan surat yang panjang itu lebih baik daripada surat yang sempurna yang pendek. Zakarau, penjelasan tersebut dijelaskan oleh Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzabi, di dalam syarah kitab Al-Muhadzab wa ghairi, dan selain kitab Al-Muhadzab. Qultu
Kata ini pengarang kitab Kifayatul Akhyar, yakni Al-Imam Taqiyuddin, qultu, saya menurut pendapat saya, qaulur Rafi'i afqahu, pendapatnya Imam Rafi'i lebih kuat, yakni lebih baik membaca surat secara sempurna walaupun pendek daripada membaca penggalan surat walaupun panjang. Ini menurut pendapatnya Imam Taqiyuddin. Qultu qaulur Rafi afqahu illa ayyakuna ba'du tawilati istamala ala ma'anin, kecuali ayyakuna ada ba'du tawilati, sebagian surat penggalan surat yang panjang tersebut istamala itu memuat ala ma'anin tamatin, itu memuat beberapa makna secara sempurna. Tamatil ibtida, sempurna permulaannya, wal intiha, dan akhirnya jadi satu makro. Ya, satu makro itu kalau dalam tata bahasa, kalau dalam sistem penulisan itu satu paragraf. Jadi satu makro ya, ada tanda ain itu ya. Itu kalau dibaca mulai dari satu ain ke ain yang selanjutnya, selesai di situ, istilahnya titiknya di situ, satu paragraf Al-Quran, maka itu enggak masalah. Tapi kalau hanya penggalan, ini malah akan bisa menjadikan makna itu bias di dalam Al-Quran itu. Jadi kalau khataman Al-Quran, kalau membaca Al-Quran, tolong kalau mau berhenti, berhentilah di makro. Makro itu yang ada tandanya ain tuh, ya. Ya, satu makro, satu ain, satu makro. Satu tempat berhenti. Itu kalau mau berhenti, jangan berhenti di juz, jangan berhenti di pojok bawah. Tapi berhentilah di makro. Itu adalah satu paragraf. Kalau dalam tata bahasa, tata penulisan, satu paragraf. Di situ tuh berhenti. Itu sesuai dengan ajarannya Nabi. Nabi itu kalau membaca yang diajarkan kepada para sahabat itu sampai di situ itu berhentinya. Jadi enggak dipenggal tengah-tengah. Itu kalau menurut Imam Rafi'i. Ala ma'anin tamatil ibtidai wal intiha. Kalau memuat makna-makna sempurna permulaannya, sempurna akhirnya, ya enggak masalah. Wal makna fala syakka hina idin fi tafdili dzalika ala surah, makna secara sempurna itu tidak ada keraguan lagi, tidak ada keraguan lagi di dalam keutamaannya surat panjang. Ala suratil qasirati wallahu a'lam. Wala tustahabbu, dan tidak disunatkan as-suratu, membaca surat fisalisati, di dalam rakaat ketiga, warabi'ati, dan pada rakaat keempat, ala rajihi, menurut pendapat yang kuat, illa ayyakuna, kecuali orang yang sholat tersebut masbukon, itu menjadi makmum masbuk. Makmum masbuk pada rakaat ketiganya imam. Jadi imam dapat rakaat ketiga, dia baru ngikut. Maka makmum masbuk tersebut tetap disunatkan membaca surat setelah membaca Fatihah. Fayaqra'uha, maka orang yang menjadi makmum masbuk tersebut disunatkan membaca surat fihima pada rakaat as-salisah dan rabi'ah, pada rakaat ketiga dan keempat. Nasom, memastikan alai, atas pendapat masbukon fayaqra'u fihima asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Wa ammal ma'mumu, adapun untuk makmum alladzi lam yasbiq, makmum yang tidak masbuk, fayustahabbu, maka disunatkan bagi makmum al-insatu, memperhatikan.
Jadi rakaat pertama imam setelah Fatihah baca surat, maka makmum nggak usah baca surat. Perhatikan bacaannya bacaannya imam. Rakaat kedua imam baca surat setelah membaca Fatihah, maka makmum dengarkan bacaan suratnya imam. Wa yustahabbu lahu al-insat, maka disunatkan bagi makmum al-insatu memperhatikan liqauli ta'ala, karena dasarnya adalah firman Allah Ta'ala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Wa idza quri'a, dan ketika dibaca Al-Qur'anu Qur'an, fastami'u, maka dengarkanlah kamu sekalian lahu pada bacaan Al-Qur'an, wa ansitu, dan perhatikan. Wang situ dan perhatikan. Al-ayah, teruskanlah ayat ini. Wajah, dan sudah ada datang fil hadis, di dalam hadis, an-nahyu larangan, an qiraatil makmumi, dari bacaan makmum ketika imam membaca surat. Imam ketika membaca surat, makmum dilarang, ada hadis yang melarang makmum membaca surat. Waqala, beliau Rasulullah bersabda, la tafa'alu illa bi fatihatil kitab. Janganlah kamu berbuat apa-apa, janganlah kamu berbuat sesuatu ketika imam membaca surat illa bi fatihatil kitab, kecuali dengan atau ketika membaca surat Fatihah. Kalau imam membaca surat, makmum kok belum baca surat Fatihah, maka makmum boleh membaca surat Fatihah. Kalau mazhab Syafi'i, makmum wajib. Kalau belum baca Fatihah, makmum wajib membaca surat Fatihah. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi berkata, wa Daruqutni, dan Imam Daruqutni berkata, isnaduhu hasanun. Hadis ini isnadnya hasan, wa rijaluhu, yakni musnidnya, para perawinya siqatun, itu orang-orang terpercaya. Wa akhrajahu Ibnu Hibban mengeluarkan satu hadis ini fi sahihi, di dalam kitab sahihnya, wa idza kanatis salat jahriyatan. Jadi imam membaca surat, makmum kalau sudah baca Fatihah, maka makmum disunatkan untuk mendengarkan bacaan suratnya imam. Bahkan ada larangan dari hadis Nabi, la taf'alu illa bi fatihatil kitab. La taf'alu illa bi fatihatil kitab. Itu kalau sholatnya jariyah, sholat yang dikeraskan suara, yakni sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Itu imamnya kan bacaannya keras itu. Imam bacanya keras, maka makmum jangan ikut membaca surat setelah membaca Fatihah. Diam saja, dengarkan bacaannya imam. Tapi kalau sholatnya siriyah, wa kanal ma'mumu yasma'u, itu kalau sholatnya jariyah, yakni sholat yang dikeraskan suara, wa kanal ma'mumu, dan makmum itu yasma'u, itu mendengarkan. Amma idza lam yasma', kalau makmumnya tidak dengar bacaannya imam, sholat jariyah tapi makmumnya nggak dengar bacaan suratnya imam, lisamamin, karena budek, karena tuli, au bu'din, atau karena jauh, au kanatis sholat, atau sholatnya tersebut siryatan, itu sholat yang disunatkan untuk memelankan suara, au asarro, atau sholat jahriyah tapi imamnya ini memelankan suara, sholat isya tapi imamnya nggak mau mengeraskan suara. Au asara, atau memelankan al-imamu, imam bil jariyati, dengan sholat yang disunatkan untuk mengeraskan suara. Fa innahu, maka sesungguhnya makmum
yaqra'u itu membaca siapa makmum fidzalika pada saat-saat tersebut. Saat bacaannya imam enggak kedengaran, saat bacaannya imam tidak kedengaran karena jauh, saat sholat Syria atau sholat asar zuhur, atau sholat jariyah tapi imamnya tidak mengeraskan suara. Lintifa'il makna, karena di situ tidak ada makna. Kalau dia tidak membaca, tidak ada pahala kalau dia tidak bisa mendengarkan bacaannya imam. Kayak sholat zuhur, maka ya imam membaca pelan, ya makmum membaca surat setelah Fatihahnya juga sama-sama ikut pelan. Disunatkan membaca surat setelah membaca Fatihah. Naam, iya, disunatkan membaca surat setelah Fatihah bagi makmum apabila bacaan imam tidak terdengar atau pada saat sholat yang disunatkan untuk memelankan suara. Al-junubu, orang yang sedang junub, idza faqada, ketika tidak punya atau huraini, dua kesucian, yakni suci dari hadas kecil dan hadas besar, la yajuzu lahu, tidak diperbolehkan bagi orang junub qiraatus surati, membaca surat. Orang junub itu tidak boleh membaca Al-Qur'an. Tapi kalau mendengarkan tidak apa-apa. Orang junub. Ibu-ibu yang junub jangan baca Al-Qur'an, kecuali kalau niatnya itu untuk zikir. Tapi kalau niatnya itu membaca Al-Qur'an, hukumnya haram. Tapi kalau mendengarkan tidak masalah, mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Maka saya pernah memberikan ijazah dari guru saya, kalau kepingin punya anak soleh, kepingin punya anak yang cerdas, ini saya ulang, kalau kepingin punya anak yang soleh, punya anak yang cerdas, baca 5 kalimat di dalam hati, tidak boleh diucapkan di lisan, karena kalau diucapkan di lisan ini hukumnya haram. Tapi bacalah di dalam hati, hanya 5 kalimat. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma, baca ketika puncak syahwat, ketika berhubungan suami istri. Pas mau keluar air sperma, puncak syahwat mau keluar air sperma, baca di dalam hati. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Ini ayat Al-Qur'an, tapi jangan dibaca sambil teriak, sambil ngenyut, ya. Baca di dalam hati. Insya Allah nanti kalau jadi anak-anaknya soleh dan cerdas. Bagi pengantin-pengantin kawah yang kepingin punya anak, ini kalau nggak dijadikan himah, nggak kepingin banget, biasanya nggak sampai, nggak bakalan bisa, karena pas enak-enaknya kok, ya. Baca di dalam hati, jangan diucapkan di lisan, karena bagi orang junub itu kan lagi menancep, itu berarti kan lagi junub, makanya nggak boleh, ya, nggak boleh baca itu, karena
sedang apa lagi nancep, makanya nggak boleh baca itu, boleh bacanya di dalam hati. Al-junubu idza faqada tahuraini la yajuzu lahu qira'atus surah. Orang junub itu apabila tidak atau belum suci dari hadas, maka tidak diperbolehkan membaca surat. Wa qalu ba'da suratul Fatihah. Ucapannya Syekh pengarang kitab Takrib ba'da suratul Fatihah, ucapannya adalah ba'da suratul Fatihah, setelah suratul Fatihah, yukhatu minhu, bisa diambil kesimpulan dari ucapan ba'da suratul Fatihah, annahu, sesungguhnya, lau qara'ah, apabila ada orang sholat membaca as-surata pada satu surat, qoblal fatihati, sebelum Fatihah. Jadi mumpung imamnya baca Fatihah, saya baca surat duluan Jadi dia baca suratnya sebelum Fatihah. Qoblal Fatihati, sebelum Fatihah. La tahsulu, maka tidak hasil, tidak berhasil as-sunnatu, sunnah. Jadi kesunahnya belum dapat kalau membaca suratnya sebelum Fatihah. Karena letak sunnahnya membaca surat itu setelah membaca surat Fatihah. Wahua, pendapat yang benar kadzalika itu sebagaimana la tahsulu sunnah alal madhab, menurut madhab Syafi'iyah, wa naso, dan memastikan alai pada pendapat tersebut asy-Syafi'iyu, Imam Syafi'i. Ya juzu, diperbolehkan via di dalam lafaz surah al-hamzu, boleh qira'atu suratin, boleh qira'atus surati. Ya juzu via al-hamzu wa tarkuhu, dan tidak memakai hamzah. Wallahu a'lam bissawab. Demikian pembahasan tentang sunnah membaca surat selain Fatihah setelah membaca surat Fatihah. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Silakan. Ijo pink. Nyampe enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya masalah fikih juga Pak Ustadz, tapi nggak masalah sholat, masalah air kencing. Bagaimana caranya membersihkan air kencing di lantai? Udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara menghilangkan air kencing. Kalau air kencingnya bayi, ya bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI, maka caranya hilangkan dulu najisnya. Setelah dihilangkan najisnya, benda najisnya itu berupa kencingnya itu dihilangkan dulu, dielap dulu sampai kering. Setelah itu baru diciprati air sampai rata, jadi airnya nggak perlu sampai mengalir. Itu kalau najis mukhafafa atau kencingnya bayi laki-laki yang belum makan apapun selain air susu ibu. Tapi kalau kencingnya bayi perempuan, walaupun toh masih balita, walaupun toh hanya makan atau minum susu ibu, itu masuk kategori najis mutawasito.
Caranya dielap dulu sampai kering, setelah itu disiram pakai air. Jadi airnya sampai mengalir. Jadi sobbu, bahasanya itu sobbu, mengalirkan air, menyiram air. Tapi kalau untuk yang najis mukhafafah tadi adalah rasu, menyipratkan air. Airnya yang penting bekas najis tadi itu basah. Tapi kalau sobbu, airnya harus sampai apa? Bahasanya sampai ngecembong ya, sampai ngalir. Sudah cukup, suci. Dihilangkan dulu najisnya. Jadi ainu najasanya dihilangkan sampai kering. Setelah itu kalau mukhafafah tinggal dibasahi aja, ciprati air kalau najis mukhafafah. Tapi kalau najis mughalladah cukup disiram air sudah. Itu setelah najisnya dihilangkan. Tapi kalau najisnya belum dihilangkan langsung disiram, maka najisnya malah kemana-mana. Sama dengan najis mukhafafah, najisnya belum dikeringkan, tahu-tahu cuman disiram diciprati air atau disiram air, malah najisnya kemana-mana. Kecuali kalau airnya itu ke sekali Ciliwung, nggak dihilangkan najisnya juga nggak apa-apa kalau airnya sekali Ciliwung. Tapi kalau airnya itu cuma sedikit, cuma segayung, maka caranya najisnya dihilangkan dulu, dielap dulu sampai kering. Setelah itu baru disiram air. Sudah cukup. Jadi cara seperti itu coba lihat kalau sudah pernah umroh atau haji, ngepelnya Masjidil Haram itu seperti itu. Jadi ada mobil itu pembersih lantai itu berjalan dulu. Setelah itu baru dipel di belakangnya, disiram air kemudian dipel. Ada lagi pertanyaan? Bisa dipahami, Bu? Bisa ya? Jadi hilangkan dulu najisnya ya, Bu ya. Hilangkan dulu najisnya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. 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 Ya. Apa masih? Jadi perceraian resmi itu sebenarnya mengikuti aturan formal tata hukum negara. Ketika istri itu sudah ditalak yang ketiga, walaupun belum ke pengadilan, itu sebenarnya sudah jatuh talak bain. Tapi biasanya orang-orang patokannya adalah keputusan pengadilan. Kalau setelah tolak bain, antara talak bainnya suami dengan putusan pengadilan itu sudah lebih daripada masa iddah, sudah 3 bulan baru diputuskan oleh pengadilan, berarti sudah nggak punya iddah. Hanya dalam catatan sipilnya, catatan KUA-nya melihatnya adalah putusan pengadilan. Nah, bagaimana solusinya? Ya udah nikah aja siri dulu. Nikah aja siri dulu kalau sudah kebelet.
Makanya begini, ya sesuatu itu kalau belum dirasakan sampai setahun masih betah menahannya. Tapi kalau sudah pernah merasakannya, seminggu saja rasanya 10 tahun. Makanya di dalam hukum fikih itu kalau ada laki-laki mentalak istrinya pada saat istrinya suci dan pada saat suci itu habis dijima kok ditalak, maka itu hukumnya haram. Karena ini nanti akan memperpanjang masa iddahnya perempuan. Ini yang asalnya harusnya cuma 3 kali sucian kalau masih haid, atau kalau sudah tidak haid sampai harusnya 3 bulan menjadi 4 bulan atau 4 kali sucian. Jadi suci ketika dijima, ditalak tadi itu, kemudian haid suci, berarti 2, haid suci 3, kemudian suci baru habis masa iddahnya. Berarti tambah panjang. Di sini ini kasihan perempuan sudah ngempet. Kalau kepengen nikah lagi. Jadi dihukum haram di sini ini karena ada apa? Ada itu tadi idza, menyakiti hati perempuan. Haramnya di situ. Haramnya di situ. Jadi karena agama itu jalbul masoleh dan ul mafasid, ngambil yang maslahah, menghindari daripada yang membahayakan atau yang merusak. Makanya laki-laki juga begitu. Laki-laki itu harus tahu di dalam sebuah hadis al-ajuz, laki-laki yang lemah itu laki-laki ketika hubungan suami istri, istrinya belum puas sudah dicabut duluan. Ya, ini ada sebuah hadis tentang itu. Al-ajuz, laki-laki itu dianggap lemah, dianggap apes kalau ketika berhubungan suami istri, istrinya belum puas udah dicabut. Caranya bagaimana supaya sama-sama puas? Tekan aja dulu sampai istrinya puas. Lah kalau sudah kayak kangkung, kalau sudah melengkung, enggak. Makanya disunatkan makro, disunatkan dan hukumnya makro kalau ada laki-laki melakukan hubungan suami istri itu to the point. To the point, buka masukin plek, udah, itu yang makro. Maka disunatkan ada namanya muqaddimatul jima. Harus ada rangsangan-rangsangan terlebih dahulu, sunahnya seperti itu. Jadi nggak boleh laki-laki itu egois, tahu-tahu dibuka lubang masukin, dia keluar duluan udah ditinggal, padahal perempuannya belum puas. Ini yang menjadikan perempuannya sakit hati. Ini juga bagian daripada terjadinya perceraian di sini. Kadang-kadang perempuan tidak puas dengan hubungan suami istri, akhirnya itu tadi minta cerai. Selalu seperti itu agama. Jangan sampai ada yang tersakiti hatinya. Makanya ada satu pertanyaan sering ditanyakan, bagaimana hukumnya menjilat kemaluan perempuan? Maka ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama boleh, pendapat yang kedua tidak boleh. Yang boleh adalah menjilat kemaluan perempuan, itu bagian daripada muqaddimatul jima. Yang menyatakan boleh. Yang menyatakan tidak boleh, takutnya yang dijilat itu adalah najis. Sebab laki-laki dan perempuan itu biasanya kalau syahwat itu yang keluar adalah madhi. Ya. Ketika syahwat biasanya yang keluar duluan adalah madhi. Madhi itu air putih yang keluar ketika syahwat. Makanya kadang-kadang perempuan itu belum apa-apa karena syahwat biasanya sudah keluar cairan. Itu madhi. Laki-laki juga begitu.
Biasanya tahu-tahu ada cairan di ujung lelenya. Itu madhi. Itu yang tidak boleh ditelan, itu hukumnya najis. Itu satu alasannya. Kedua, mulut ini untuk zikir, bukan untuk menjilati sesuatu yang bukan tempatnya mulut. Itu. Ini pendapat yang tidak memperbolehkan. Cukup sampai di sini? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.